Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi belajar pertidaksamaan irasional. Bentuk-bentuk pertidaksamaan irasional yang sering kita jumpai itu ada 3 bentuk. Bentuk yang pertama adalah akar fx kurang dari c. Nah, di sini variabelnya hanya terdapat pada ruas kiri, kemudian bentuk akarnya juga hanya terdapat pada ruas kiri. Sedangkan ruas kanan itu adalah konstanta bilangan real. Kemudian bentuk yang kedua adalah akar fx kurang dari akar gx. Variabelnya terdapat pada ruas kiri dan kanan, bentuk akarnya juga terdapat pada ruas kiri dan kanan. Dan yang terakhir adalah akar fx kurang dari gx. Jadi bentuk akarnya hanya terdapat pada ruas kiri, tetapi variabelnya pada ruas kiri ada, ruas kanan juga ada. Kemudian untuk tandanya, ini tidak harus kurang dari, jadi bisa tanda pertidaksamaan yang lain. Bisa kurang dari, bisa lebih dari, bisa kurang dari sama dengan, bisa lebih dari sama dengan. Kemudian untuk menyelesaikan pertidaksamaan irasional itu yang terpenting ada 2. Kita tahu syarat atau kondisi yang terpenuhi, yang harus terpenuhi. Nah, misalnya sesuatu yang berada di dalam akar ini tidak boleh negatif atau lebih besar sama dengan 0 lah. Itulah syarat mutlak yang harus terpenuhi. Kemudian kita bisa menyelesaikan pertidaksamaan dengan cara menghilangkan akar. Bagaimana cara kita menghilangkan akar? Yaitu dengan cara mengkuadratkan. Oke, pada video sebelumnya kita sudah membahas 5 contoh soal. Kalau lupa-lupa ingat, kalian bisa menonton video sebelumnya kembali. Pada contoh soal yang A, ini merupakan bentuk pertama. Contoh soal yang B itu bentuk soal yang kedua. Contoh soal yang C itu bentuk soal yang ketiga. Nah, yang D ini bentuk yang khusus ya. Jadi di sini terdapat 2 akar dan ada konstanta. Jadi kita perlu 2 kali mengkuadratkan untuk menghilangkan 2 akar ini. Nah, kemudian yang E ini adalah bentuk yang C. Nah, tapi di dalam akar itu bentuknya bentuk rasional. Jadi untuk menyelesaikannya kita perlu pertidaksamaan rasional itu ya. Nah, sekarang secara umum bagaimana sih cara untuk menyelesaikan pertidaksamaan irasional? Nah, mari kita rangkum bagaimana cara menyelesaikan pertidaksamaan irasional. Nah, untuk bentuk yang pertama, di mana di sini tanda akarnya terletak pada ruas kiri, kemudian variabelnya juga terletak pada ruas kiri, sedangkan ruas kanan itu hanya konstanta bilangan real. Secara umum untuk menyelesaikan pertidaksamaan bentuk ini, ya, ini adalah kita cari syaratnya dulu. Nah, jadi syaratnya apa? Syarat yang mutlak, sesuatu yang berada di dalam akar harus lebih besar sama dengan 0. Berarti fx-nya lebih besar sama dengan 0. Kemudian kalau yang ini C-nya harus lebih besar dari 0 ya, karena suatu akar itu hasilnya pasti positif. Jadi bilangan positif ini tidak mungkin kurang dari bilangan negatif. Jadi jelas kalau yang 2 teratas ini C-nya harus lebih besar sama dengan 0. Kalau yang ini bebas, boleh negatif, boleh positif. Jadi tergantung kita lihat tandanya. Kemudian kita menghilangkan akarnya ya. Jadi kita kuadratkan. Jadi yang kedua adalah fx tergantung tandanya C kuadrat. Jadi syaratnya adalah fx lebih besar sama dengan 0. Kemudian kita selesaikan dengan mengkuadratkan. Jadi fx titik-titik C kuadrat, titik-titik ini bisa diisi kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, tergantung pada soal. Nah, setelah di sini kita punya selesaian, di sini kita punya selesaian. Nah, dari kedua selesaian ini untuk mencari HP pertidaksamaan irasionalnya kita perlu mengiriskan. Nah, jadi kedua selesaian yang kita temukan kita iriskan, dan irisannya itu merupakan himpunan penyelesaian. Kemudian bentuk yang kedua, nah bentuk yang kedua di sini tanda akarnya pada ruas kiri ada, pada ruas kanan ada, variabelnya juga begitu, pada ruas kiri ada, pada ruas kanan ada. Nah, untuk menyelesaikannya, pertama syarat mutlaknya adalah sesuatu yang berada pada akar, sesuatu yang berada di dalam akar harus lebih besar sama dengan 0. Berarti syarat yang A itu adalah fx lebih besar sama dengan 0. Syarat yang kedua, gx-nya juga harus lebih besar sama dengan 0. Nah, kemudian kita selesaikan dengan cara mengkuadratkan. Jadi ini dikuadratkan tinggal fx, tandanya tergantung soal. Yang ini dikuadratkan jadi gx. Nah, jadi kita perlu 3 kondisi ini. Nah, titik-titik ini tergantung soal ya, bisa kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Nah, dari 3 kondisi ini kita memiliki 3 selesaian. Jadi di sini kita punya
selesaian, di sini kita punya selesaian, di sini kita punya selesaian. Nah, himpunan penyelesaiannya adalah irisan dari ketiga ini. Oke, bentuk yang terakhir. Ini bentuk yang kedua. Sekarang bentuk yang terakhir. Bentuk yang terakhir ini agak beda ya. Yang pertama ini adalah yang ini, yang kurang dari dan kurang dari sama dengan. Nah, di sini masih mirip syaratnya. Syarat mutlaknya adalah fx. Nah, fx itu lebih besar sama dengan 0. Kemudian gx-nya ini juga harus lebih besar sama dengan 0. Nah, walaupun tidak di dalam akar, tapi gx-nya harus lebih besar sama dengan 0. Kenapa? Karena di sini tandanya kurang dari. Nah, jadi sesuatu yang dalam akar kan jelas positif ya. Jadi bilangan positif itu nggak mungkin kurang dari sesuatu yang negatif. Nah, jadi gx-nya harus positif juga. Nah, ini gx lebih besar sama dengan 0. Nah, kemudian kita cari selesaiannya dengan mengkuadratkan. Jadi fx itu tergantung soal gx-nya dikuadratkan. Jadi ini dikuadratkan. Ini syarat A, syarat B. Nah, dari ketiga selesaian ini ya, kita di sini punya selesaian, di sini punya selesaian, di sini punya selesaian. Dari ketiga selesaian ini kita iriskan untuk mencari HP. Nah, untuk yang ini agak beda. Jadi yang jelas sekali itu adalah syaratnya fx harus lebih besar sama dengan 0 karena fx ini berada di dalam akar. Nah, sedangkan gx ini bisa positif bisa negatif. Nah, jadi kita punya dua kondisi. Kondisi yang pertama kasus 1 saya tulis seperti itu adalah kalau fx nya jelas harus positif, jadi fx lebih besar sama dengan 0, tetapi gx nya yang kasus pertama itu yang positif. Sedangkan kasus kedua itu adalah fx lebih besar dari 0 ya. Karena fx berada di dalam akar, jadi ya nggak bisa diapa-apakan. Sedangkan gx itu kurang dari 0. Oke. Jadi kasus pertama untuk fx lebih besar dari 0, tapi gx nya juga lebih besar dari 0. Kasus yang kedua fx lebih besar dari 0, gx nya kurang dari 0. Jadi yang ini untuk gx yang positif, yang ini untuk gx yang negatif. Kemudian selesainya kita tulis di salah satu, boleh yang ini, boleh yang ini. Nah, biasanya kita tulis di sini saja. Selesaiannya adalah kita kuadratkan. Jadi fx tergantung soalnya ya, ini bisa kalau lebih dari ya lebih dari, kalau lebih dari sama dengan lebih dari sama dengan gx kuadrat. Nah, dari sini dari tiga ini kita iriskan. Nah, jadi ketiganya ini kita iriskan, ini diiriskan, nah, kemudian ini juga diiriskan, ini diiriskan sendiri, ini diiriskan sendiri. Nah, dari ini digabung. Nah, kita cari gabungannya. Nah, jadi ini dicari irisannya, ini cari irisannya, yang dari kedua ini kita cari gabungannya. Nah, itulah himpunan penyelesaiannya. Nah, untuk lebih jelasnya untuk kasus yang ini kita langsung ke contoh soal saja. Oke, kita selesaikan contoh soal berikut. Tentukan himpunan penyelesaian dari akar minus x minus 1 lebih besar sama dengan x plus 3. Ada kasus yang pertama dulu ya. Kasus 1 itu adalah, nah, yang pertama itu untuk fx lebih besar sama dengan 0, berarti minus x minus 1 lebih besar sama dengan 0, berarti minus x lebih besar sama dengan 1. Kalau kita bagi minus 1 berarti x, karena ini dibagi bilangan negatif, tandanya dibalik ya. 1 dibagi minus 1 hasilnya minus 1. Jadi ini kita bagi minus 1. Kemudian yang kedua itu untuk gx nya yang positif, jadi x plus 3 lebih besar sama dengan 0, berarti x nya lebih besar sama dengan minus 3. Nah, kemudian selesainya ya kita kuadratkan, jadi ini dikuadratkan, akarnya langsung hilang saja, minus x minus 1 lebih besar dari, ini dikuadratkan, jadi x plus 3 kuadrat. Nah, jadi minus x minus 1 lebih besar sama dengan x kuadrat plus 6x plus 9. Ini pakai distributif. Kita jadikan satu ruas menjadi, pindah ke sana saja, x kuadrat plus 6 plus 1 jadi plus 7.
9 plus 1 menjadi plus 10. Ini menjadi, kita faktorkan, X 10 berarti 2 kali 5 plus 5 plus 2. Jadi di sini pembuat nolnya ketemu, X-nya minus 5, X-nya sama dengan minus 2. Nah, kita cari penyelesaiannya dulu. Jadi saya tulis di sini. Nah, ini. Jadi pembuat nolnya minus 5 dan minus 2. Nah, jadi kalau kita cek, misalnya di sini 0, di sini minus 3, di sini minus 6. Nah, kita cek 0, kita masukkan sini. 0 itu lebih besar dari 0 tambah 0 tambah 10. Berarti 0 lebih besar dari 10. Nah, salah ya. Tadi di sini salah, di sini benar, di sini salah. Bisa kalian cek sendiri. Nah, jadi untuk yang ini ketemu ini interval atau penyelesaiannya. Nah, sekarang kita iriskan dengan yang kedua ini. Kita cari irisan. Irisannya adalah yang pertama di sini jelas minus 5 sampai minus 2. Kemudian yang ini X kurang dari minus 1, berarti minus 1 ke kiri. Kemudian X lebih besar dari minus 3, berarti minus 3 letaknya di sini ke kanan. Nah, jadi HP-nya yang ini irisannya, nah, antara minus 3 sampai minus 2. Terus kasus yang kedua, nah, kasus kedua untuk fx lebih besar sama dengan 0. Nah, jadi ini pasti lebih besar sama dengan 0 kalau di dalam akar. Jadi minus x minus 1 lebih besar sama dengan 0, minus x lebih besar sama dengan 1, berarti x-nya kurang dari sama dengan minus 1. Lalu yang kedua adalah untuk gx yang negatif. Kalau yang ini kan untuk gx yang positif, kalau kasus 2 untuk gx yang negatif, berarti x plus 3 lebih kecil dari 0, jadi x kurang dari minus 3. Kita cari irisannya. Yang pertama x kurang dari minus 1, jadi minus 1 ke kiri karena kurang dari. Yang kedua x kurang dari minus 3, jadi minus 3 karena kurang dari, tandanya bolong ya, tanpa sama dengan. Nah, irisannya yang ini. Nah, sekarang HP-nya yang mana? Nah, HP-nya itu adalah gabungan dari ini dan ini. Ini dan ini kita gabungkan. Jadi HP-nya kita tulis di sini ya. Gabungan. Yang pertama ini minus 3 sampai minus 2. Nah, yang kedua adalah minus 3 ke kiri. Nah, gabungannya ya kita aduk semua karena kan digabung. Nah, jadi HP-nya adalah X. Nah, untuk X-nya minus 2 ke kiri. Jadi X kurang dari sama dengan minus 2. Oke, ini untuk contoh soal akar minus X minus 1 lebih besar sama dengan X plus 3. Oke, contoh soal berikutnya. Nah, contoh soal berikutnya adalah tentukan himpunan penyelesaian dari akar X min 3 lebih besar dari minus X plus 5. Langsung saja kita selesaikan untuk kasus yang pertama. Kasus 1. Nah, kasus 1 yang pertama adalah untuk fx lebih besar sama dengan 0 karena dalam akar ya. Jadi X min 3 lebih besar sama dengan 0, X-nya lebih besar sama dengan 3. Kemudian yang kedua, untuk Gx-nya lebih besar sama dengan 0. Jadi minus X plus 5 lebih besar sama dengan 0, berarti minus X lebih besar sama dengan minus 5. X-nya kurang dari sama dengan 5. Nah, di sini kita bagi negatif 1. Minus X dibagi min 1 itu X. Minus 5 dibagi min 1 itu 5. Lebih besar menjadi kurang dari. Jadi kalau dibagi bilangan negatif, tanda pertidaksamaannya dibalik. Setelah itu yang terakhir adalah selesaiannya. Nanti kita mengkuadratkan ini dikuadratkan jadi X minus 3 lebih besar dari ini dikuadratkan menjadi minus X plus 5 kuadrat. Kita distribusikan yang ini jadi X minus 3 lebih besar dari X kuadrat minus 10X plus 25. Kita pindah jadi satu ruas ke ruas kanan ya, biar X-nya tetap, X kuadratnya tetap positif. Jadi ini jadikan 0, X kuadrat min 10X ini ke sana jadi minus 1, jadi minus 11X ditambah 3 berarti 28. Nah, setelah itu kita faktorkan.
Nah, jadi X 28 itu 7 kali 4, berarti karena negatif ya min. Jadi pembuat nolnya adalah X sama dengan 4, X sama dengan 7. Nah, kita cek dulu ya. Jadi yang pertama adalah 4 dan 7. 4, 7. Tandanya bolong karena di sini lebih besar tanpa sama dengan. Kita cek untuk 0, untuk 5, dan untuk 78. Misal 0, nah kita cek ke sini. 0 itu lebih besar dari 0 kuadrat minus 11 kali 0 tambah 28. Berarti 0 lebih besar dari 28. Salah. Nah, jadi ini nanti benar, ini nanti salah. Bisa dicek sendiri. Nah, sekarang irisan. Yang pertama adalah ini 4 sampai 7. Kemudian X lebih besar sama dengan 3. Ada sama dengannya ya. Jadi 3 ke kanan. Kemudian X kurang dari sama dengan 5. Berarti 5 ke kiri. Kurang dari sama dengan. Jadi adalah ini 4 sampai 5. Ini untuk kasus 1. Sekarang untuk kasus kedua, kasus yang GX-nya negatif. Jadi kasus 2, GX-nya negatif ya. Jadi ini negatif. Yang pertama dulu, syarat mutlaknya adalah X min 3. X min 3 lebih besar sama dengan 0 karena dia di dalam akar. Berarti X lebih besar sama dengan 3. Kemudian yang kedua, GX-nya negatif. Berarti minus X plus 5 kurang dari 0. Berarti minus X kurang dari minus 5. Berarti X-nya lebih besar dari 5. Nah, kita bagi negatif 1. Minus X dibagi minus 1 itu X. Minus 5 dibagi minus 1 itu 5. Tandanya dibalik karena dibagi bilangan negatif. Nah, kita cari irisannya dulu. Nah, irisannya adalah 3 ke kanan. Kemudian 5 juga ke kanan. Tapi bolongnya. Nah, jadi ini. Gabungannya. Yang pertama adalah 4 sampai 5. Ini bolong. Ini tidak. Nah, sedangkan yang ini 5 ke kanan. Nah, jadi 5 ke kanan. Jadi gabungannya, nah, HP-nya adalah gabungan itu X, di mana X-nya lebih besar dari 4. Nah, tanpa sama dengan karena 4-nya di sini bolong. Oke, itu untuk ketidaksamaan irasional yang bentuk akar fx lebih besar dari gx. Jadi selesainya agak beda, ada 2 kasus. Oke, saya kira sudah cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.